Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar online. Dan kali ini kita masuk ke bab 3 dengan tema berani karena benar atau syaja'ah. Oke, Ananda, silahkan ikuti materi ini dari awal sampai akhir ya, nak. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu. Tapi bagi kalian yang tidak menonton video ini dari awal sampai akhir, berarti bukan salah Bapak. Maka kalian tetap akan menjadi orang dungu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oke, selamat mengikuti. Kita mulai dengan pengertian syaja'ah. Secara bahasa, syaja'ah memiliki arti nyata atau jelas, kekuatan, keberanian, tekun, atau kegagahannya. Adapun secara istilah adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh saat berhadapan dengan problematika hidup, musuh, atau musibah. Antonim atau lawan dari kata syaja'ah ini adalah al-jubn, yang artinya pengecut. Nah, itu nak ya. Jadi itulah pengertian dari syaja'ah. Kemudian kita jauhi sifat al-jubn atau pengecut. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya di dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 112 yang berbunyi. Bapak bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, maka tetaplah engkau, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ananda sekalian, Bapak akan jelaskan sedikit ayat ini. Jadi di dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk bersikap istiqomah, ya, teguh pendirian di jalan yang benar. Di jalan yang benar di sini maksudnya adalah jalan hidup yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang dimaksud dengan jalan yang benar, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah kita atau panutan kita. Maka kita juga
wajib mengikuti apa yang diperintahkan kepada Nabi. Kemudian jangan sampai di dalam hidup ini kita melampaui batas. Ananda, batas yang dimaksud di situ adalah batas-batas halal haram. Kalau halal lanjut, kalau haram tinggalkan. Jadi hidup ini jangan halal haram hantam ya. Itu bukan perilaku manusia. Yang seperti itu adalah hewan. Karena memang mereka tidak dikaruniai dengan akal. Sedangkan manusia ada akalnya. Maka seharusnya akal itu dipakai untuk memikirkan mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Nah, itu maksudnya. Kemudian ada hadits Nabi ya. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair. Artinya, mukmin atau orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada orang beriman yang lemah. Jadi yang kuat di sini maksudnya bisa kuat fisiknya, kuat pengetahuan agamanya, kuat ekonominya, ya, dan sebagainya. Jadi itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang lemah. Itu kebalikan dari orang yang kuat tadi ya. Lemah imannya, lemah pengetahuannya, pendidikannya rendah maksudnya. Kemudian itu menjadi pemicu lemahnya ekonomi. Akhirnya status sosial di masyarakat pun menjadi rendah. Dan na'udzubillah min zalik, karena ketidakpunyaan pengetahuan atau lemah di bidang pengetahuan, Nabi pernah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak punya ilmu ya atau beribadah tidak didasari ilmu itu ibadahnya bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah ruginya menjadi orang-orang yang lemah itu. Maka mari kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang kuat. Nah, kekuatan itu bisa kita raih Ananda dengan keberanian ya. Keberanian, berani untuk mencoba sesuatu yang diyakini kebenarannya ya, tidak setengah-setengah. Nah, itu yang bisa Bapak jelaskan. Kemudian mari kita lihat ciri-ciri orang yang bersifat syaja'ah atau pemberani. Antara lain, 1, berani memperjuangkan yang benar dan meluruskan yang salah. Jadi kalau ada yang benar dia dukung, dan kalau ada yang salah ya dia luruskan. Nah, tidak seperti sebagian orang, kalau benar ya dia dukung, kalau salah dia diam. Nah, takut untuk mengatakan kesalahan tersebut. Apalagi yang bersalah itu adalah pimpinannya. Dia tidak berani menegur. Nah, orang seperti ini disebut penakut. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang diperbuat ikhlas niatnya hanya karena Allah. Jadi niatnya lurus Ananda. Ya, bukan karena ingin dipuji orang atau pengen pamer kepada orang. Nah, inilah ciri yang kedua orang-orang yang bersifat syaja'ah itu. Kemudian yang ketiga, semangatnya tak pernah kenal patah arang. Maksudnya itu pantang putus asa Ananda. Walaupun senantiasa diterpa celaan, hinaan, tantangan, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang ia yakini kebenarannya itu dia akan perjuangkan. Ya, dia masa bodoh dengan segala celaan, hinaan. Yang penting dia yakin bahwa ini dia berada di jalan yang benar. Gitu ya. Itu ciri yang ketiga. Kemudian tidak malu mengakui kesalahannya apabila tindakan, ucapan maupun pemikiran yang dilakukannya memang salah. Jadi orangnya itu Ananda sekalian sportif. Ya, kalau dia benar dia katakan benar, kalau salah dia tidak malu mengakui kesalahannya dan dia minta maaf. Itu ya. Jadi jangan kita jadi orang kalau benar, oh ya benarlah, tapi kalau salah
malu mengakui kesalahan. Nah, ini orang penakut. Kemudian ciri yang kelima, senantiasa sabar dan tawakal atau berserah diri kepada Allah dalam menjalankan usaha dan menjalani ujian. Jadi Ananda orang pemberani itu bukan juga berani membabi buta, ya. Dia akan mengiringi usahanya dengan doa, dengan kesungguhan. Setelah dia berusaha, maka dia tidak lupa bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Kemudian yang keenam, memiliki pendirian yang kuat, teguh dan tetap. Tidak pelin-pelan. Jadi orangnya itu tidak pelin-pelan Ananda. Sebentar A, sebentar B. Ya. Jadi orangnya kalau dia sudah yakini sesuatu itu benar, dia akan konsisten, konsekuen, dan tidak bisa digoyahkan pendiriannya. Nah, itulah Ananda ciri-ciri orang yang bersifat syaja'ah. Mudah-mudahan semua ciri ini ada pada diri kita, dan mari kita berusaha untuk mengadakan ciri-ciri ini pada diri kita Ananda sekalian dalam kesempatan hidup yang cuma satu kali di dunia ini. Kemudian kita masuk ke macam-macam syaja'ah. Syaja'ah terbagi dua. Satu, syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang terkait dengan peperangan. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang, ya Ananda sekalian. Kemudian yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian yang terkait dengan jiwa. Misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dalam menegakkan kebenaran, ya. Jadi dia orangnya berani gitu, menantang bahaya kalau memang sesuatu itu memang harus dihadapi begitu Ananda sekalian. Jadi tidak lari dia dari kenyataan. Nah, inilah macam-macam syaja'ah. Dan selanjutnya Ananda sekalian, ini bahagian akhir dari pertemuan kita kali ini. Ada tugas ya untuk Ananda kerjakan. Dan tolong Ananda sekalian, jangan main-main dengan tugas yang Ananda kirimkan ke Bapak, ya. Ada itu yang sengaja mengirim tugas video, entah video apa yang dikirimnya itu. Itu jangan sangka Bapak tidak tahu, ya. Nah, kalian boleh kirim sesuka hati kalian, tetapi kalau tidak berkenan, Bapak juga akan memberikan nilai, ya, sesuai dengan kelakuan kalian yang tidak pantas itu. Nah, Bapak ingatkan jangan sampai kalian menyesal nanti. Nah, ini tugasnya. Baca sendiri. Oke. Nah, dan kali ini satu hal yang istimewa itu musik, ya, atau instrumen yang mengiringi pelajaran kita ini adalah musik alami, ya. Bapak kasih nama musik ini namanya musik mulut. Jadi tidak neko-neko. Oke. Sekali-sekali anak ya kita pakai musik yang alami. Ini lagu bue ini. Lagu bue ya, nik ini. Ini adik kamu ikut berpartisipasi ini, ya. Nah, cukup ya nak, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.